Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani pemeriksaan, Putri Chandrawati hingga kini belum ditahan. Bahkan saat rekonstruksi, Putri juga tidak mengenakan seragam tahanan. Kini permintaan agar Putri hanya dikenakan tahanan kota pun mengemuka. Adapun alasannya karena memiliki anak dan dalam kondisi tidak stabil. Lalu mengapa ada kesan Putri diistimewakan? Apakah anak bisa menjadi alasan kuat seorang ibu dikenakan tahanan kota? Sudah bergabung bersama kami psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Selamat siang, Mas Reza. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Reza, melihat kasus ini, salah satu tersangka Putri Chandrawati, kita tahu beberapa adegan rekonstruksi menyaksikan, kita melihat bahwa Putri ini tidak mengenakan baju tahanan. Kemudian juga setelah diperiksa pun dia tidak ditahan seperti tersangka-tersangka lainnya. Apakah memang sepertinya Putri Chandrawati ini ada keistimewaan dalam kasus ini? Kalau Bang Reza melihatnya seperti apa? Saya pikir kita perlu meluruskan persepsi terkait dengan perlakuan apa yang harus kita kenakan kepada seorang tersangka yang kebetulan juga memiliki anak balita. Nah, harus saya tandaskan bahwa pada dasarnya memang ruang tahanan atau rutan dan lapas memang bukan tempat yang ideal untuk membesarkan anak. Tapi sekian banyak studi justru memang mendorong, merekomendasikan agar anak-anak dari para tersangka maupun narapidana ketimbang dipisah, ketimbang langsung dialihkan pengasuhannya kepada keluarga besar, justru studi mendorong atau merekomendasikan agar anak-anak itu tetap bisa diasuh oleh orang tua mereka. Kendati orang tua mereka adalah penghuni rutan maupun penghuni lapas. Dengan demikian, bisa kita pahami mengacu pada sekian banyak studi tersebut, sesungguhnya kasus yang sedang menimpa PC ini bisa disebut atau dijadikan sebagai pilot project. Bagaimana kemudian otoritas kepolisian membenahi ruang-ruang tahanan mereka sehingga bisa menerima para tahanan yang berjenis kelamin perempuan yang sekaligus memiliki anak. Sehingga anak-anak tetap bisa berdampingan dengan orang tua mereka, khususnya ibu, ketika ibu anak-anak itu sedang bermasalah dengan hukum. Jadi tidak ada sebetulnya kendala bagi otoritas kepolisian dengan menjadikan anak sebagai alasan untuk tidak melakukan penahanan terhadap PC. Tinggal lagi bagaimana teman-teman di kepolisian berdiskusi lebih panjang dengan para ahli perlindungan anak dan menemukan cara yang paling cepat untuk sesegera mungkin merenovasi ruang-ruang tahanan mereka agar bisa menampung tahanan yang berstatus sebagai ibu yang juga masih harus mengasuh anak-anak mereka. Ya, berarti ada dua kemungkinan kan, berarti apakah ditahan di rumah atau mungkin ditahan di rumah tahanan maksud saya. Artinya yang mempertimbangkan apa yang menjadi pertimbangan sehingga akhirnya tersangka ditahan di rumah tahanan bersama anaknya atau dia bersama anaknya di rumah. Apa yang menjadi pertimbangan? Teman-teman di Polri harus paham betul bahwa salah satu hal yang dinilai masyarakat ketika mencermati kinerja kepolisian adalah equity. Equity dinilai oleh masyarakat dengan cara membandingkan penanganan satu kasus dengan penanganan pada kasus-kasus sejenis lainnya. Jadi misalnya, karena saat ini yang sedang mendapat sorotan adalah kasus PC, maka mengacu pada equity, masyarakat tentu akan membandingkan perlakuan Polri terhadap PC dengan perlakuan terhadap para tersangka-tersangka perempuan lainnya yang juga sudah memiliki anak. Karena ternyata masyarakat melihat ada kesenjangan, ada kekontrasan perlakuan, maka equity hasilnya adalah negatif. Konkretnya, ketika masyarakat sudah menilai equity Polri negatif, maka ini dikhawatirkan akan bisa menurunkan kepercayaan pada Polri. Menurunnya kepercayaan pada Polri bukan merupakan titik akhir dari sebab musabab ini. Penting juga untuk diinsafi bahwa ketika kepercayaan masyarakat menurun terhadap institusi kepolisian, maka manifestasinya akan ada dua bentuk. Pertama, tingkat kepatuhan pada hukum akan menurun. Dengan kata lain, kita khawatir akan terjadi berbagai macam bentuk pelanggaran hukum di tengah-tengah masyarakat. Dan yang kedua, dampaknya adalah keengganan masyarakat untuk bekerja sama dengan polisi. Masyarakat tidak lagi mau melapor, masyarakat tidak lagi mau siskamling, ataupun bentuk-bentuk kooperatif lainnya dengan polisi. Nah, jangan sampai hanya gara-gara perlakuan yang berbeda terhadap PC, atau dengan kata lain, hanya gara-gara equity yang dinilai negatif, ujung-ujungnya adalah situasi di tengah-tengah masyarakat yang tidak kondusif. Ujung-ujungnya adalah situasi atau gangguan Kamtibmas
yang justru menambah pusing terutama bagi teman-teman kepolisian sendiri. Baik, ini bukan hanya soal penahanannya saja Mas Reza. Dari pemeriksaan PC pun kita melihat bahwa PC ini bahkan hampir tidak, media tidak melihat PC ini memasuki Bareskrim Polri. Publik tidak melihat PC ini memasuki Bareskrim Polri dan melewati, informasinya kan melewati pintu lain begitu. Apakah memang ada jalur khusus atau artinya ketika dia melewati pintu lain sudah seizin polisi pastinya, atau memang ada yang disembunyikan dari pemeriksaan PC ini sehingga memang publik tidak boleh melihat secara transparan? Poin bagus. Kata yang Mbak Putri ucapkan terakhir tadi adalah transparan. Karena saya pribadi menetapkan empat tolok ukur keberhasilan Polri dalam penanganan kasus Duren 3 berdarah, yaitu tuntas, objektif, menyeluruh, dan transparan. Apa makna transparan? Saya mengartikan bahwa dalam tolok ukur keberhasilan ini, transparan bermakna bahwa setiap kerja, setiap bentuk penanganan yang dilakukan oleh Polri harus terkomunikasikan sejernih mungkin, setuntas mungkin ke masyarakat. Konsekuensinya, sesungguhnya dalam kasus Duren 3 berdarah ini tidak hanya terutama sekali Bareskrim yang berkepentingan, tapi Divisi Humas Mabes Polri pun harus bisa mendukung kerja Bareskrim dalam rangka memastikan realisasinya tolok ukur transparansi itu. Sekali lagi, bagaimana setiap hal, setiap bentuk penanganan, setiap bentuk diskresi bisa terkomunikasikan, dan lebih baik lagi kalau bisa meyakinkan masyarakat bahwa penanganan seperti itu, diskresi seperti ini diberikan kepada PC dengan tujuan yang konstruktif. Silakan dijelaskan semaksimal mungkin ke masyarakat. Kalau ternyata, anggaplah, kerja-kerja kehumasan macam itu tidak berjalan dengan mulus, maka saya khawatir bahwa kerja positif yang sudah dilakukan oleh Bareskrim justru akan bisa ditangkap atau mungkin dinilai tidak begitu positif oleh masyarakat. Kendalanya bukan pada teknik investigasinya, kendalanya bukan pada sisi penanganan pidananya, tapi lebih pada pengkomunikasian ke publiknya yang belum sempurna. Ya, artinya masyarakat saat ini tercederai ya dengan ketidakadilan yang saat ini kita saksikan bersama, atau mungkin bisa jadi PC tidak diperiksa di dalam karena memang tidak terlihat sama sekali oleh publik. Itu tadi saya katakan, pada aspek equity inilah Polri betul-betul harus menaruh perhatian. Bahwa saya ulangi, ketika menilai penanganan atau kinerja Polri dalam kasus Duren 3 berdarah, masyarakat bisa dipastikan akan membandingkannya dengan penanganan Polri pada kasus-kasus lainnya yang juga memposisikan para ibu atau para perempuan sebagai tersangka yang kebetulan juga sudah memiliki anak. Kalau ternyata perlakuannya berbeda, equity-nya sekali lagi akan negatif. Baik, terakhir saja singkat saja Mas Reza. Kita tahu kasus-kasus sebelumnya, mungkin ada kasus yang sempat viral, Vanessa Angel juga mengajukan untuk dia tahanan rumah karena memiliki bayi tapi tidak. Kemudian ada Angelina Sondak yang saat itu juga punya anak tapi tetap juga ditahan. Nah, saat ini untuk pesan untuk Polri mungkin agar kasus ini atau agar kepercayaan masyarakat tetap terbangun untuk Polri dari kasus ini, seperti apa singkat saja pesannya? Dengan keyakinan bahwa mengasuh anak di dalam rutan maupun di dalam lapas memiliki manfaat positif, baik bagi si ibu maupun bagi si anak, maka justru pesan ini tidak hanya saya kirim kepada otoritas Polri,